Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amal yang Ustaz taklimi Ustaz muliakan. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hal sesuatu yang senantiasa berketergantungan, yang tidak bisa kita lepaskan dari sisi kanan maupun sisi kiri. Ketergantungan bagaimanakah itu? Yaitu ketergantungan kita kepada kehidupan. Sedangkan yang menciptakan hidup ini adalah Sang Khalik, yaitu Allah. Artinya apapun bentuknya, kita tergantung dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kalau kita merasa kita ada ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita tidak menjalankan perintah Allah? Kenapa senantiasa kita menjadi hamba Allah yang senantiasa suudzon kepada Allah, prasangka jelek kepada Allah? Ini yang harus kita jadikan booming buat kita, pelajaran buat kita. Secara virtual, secara horizontal, semua ini harus kita telusuri. Apapun yang terjadi pada diri kita, mari kita jadikan suatu bahan pelajaran. Kita ambil hikmahnya semua apa yang terjadi. Sehingga apa yang kita lakukan sebagai hamba Allah menjadi hamba Allah yang bisa mengambil pelajaran, bisa menepati janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa janji kita kepada Allah? Menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'aufu, dan tepatilah bi'ahdillahi, janji dengan Allah. Idza ahadtum, apabila kamu berjanji, wala tangkudzu, dan janganlah kamu melanggar al-aimani, sumpah, ba'da tauqidiha. Ba'da tauqidiha, setelah diikrarkan. Jadi janji kita setelah kita ikrarkan, jangan sampai kita melanggar apapun bentuknya. Wa qad ja'altumullahu, sedang kamu telah menjadikan Allah alaikum, bagimu, kafila, sebagai saksi. Innallaha, sesungguhnya, ya'lamu, Allah itu mengetahui ma taf'alun, apa yang kamu perbuat. Janji kita kepada Allah. Apakah janji kita kepada Allah? Banyak sekali yang kita janjikan kepada Allah. Banyak sekali suatu hal yang kita harus bertanggungjawabkan nanti kepada Allah. Sekarang kita ada syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Arti dasarnya, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa baginda Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Ini janji. Ini sumpah kita. Ketika kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi, disaksikan Allah bahwa saya tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya apa? Kita harus menjalankan perintah-perintah Allah. Apa itu perintah Allah? Menjalankan aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran ini, yang sudah digariskan di dalam Al-Quran ini. Jangan sampai Al-Quran ini kita nodai. Jangan sampai Al-Quran ini kita zalimi. Apa yang terjadi? Apa kata kita menzalimi Al-Quran akan isinya? Apa yang terjadi? Azab yang bicara. Pernah ini dilontarkan dan diberikan suatu kaum-kaum Nabi sebelum baginda Rasulullah. Ini ditenggelamkanlah kaum Nabi Nuh. Semua ditenggelamkanlah Fir'aun di Laut Merah. Banyak sekali kejadian yang ada di dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimat, jangan sampai kita terlena dengan kehidupan seperti ini. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita jalankan, semua bersumber dari apa yang kita ikrar, apa yang kita sumpahkan. Semua orang bisa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saksi.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kita zikir, saksi. Tetapi kita senantiasa bersaksi, disaksikan oleh Allah. Tetapi tabiat kita, perilaku kita senantiasa bertentangan dengan apa yang Allah kodratkan, apa yang Allah berikan. Bahkan dari figur fisiknya kita menentang. Dilahirkan sebagai seorang wanita, dirubah dengan seinginnya dia seperti laki. Sebaliknya dilahirkan sebagai seorang laki, tapi pinginnya seperti wanita. Sehingga ini yang merupakan suatu arogansi luar biasa terhadap apa yang Allah ciptakan. Penentangan yang luar biasa. Janji yang benar-benar dikhianati. Inilah orang-orang golongan al-munafikina wal munafiqat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Ketika kita berjalan di atas bumi ini dengan kesombongan-kesombongan yang kita pegang, kemaksiatan yang kita kendalikan, dengan segala sesuatu hal yang berhubungan penipuan, yang berhubungan dengan hal yang berminum khamr dan segala yang semua itu notabene-nya dilaknat oleh Allah. Ketika kita berjalan di muka bumi seperti ini, maka uniform kita, kostum kita adalah kostum api neraka. Coba bisa dibayangin. Andai kata kostum kita seperti ini, apa yang terjadi? Apakah akan muncullah suatu hal yang berbau azab? Bisa. Apakah akan muncul suatu hal yang berbau bencana? Bisa. Apakah akan muncul suatu musibah yang akan menghanguskan semua penduduk? Bisa. Semua ini karena apa? Karena izin Allah. Kenapa inti-intinya, dasar-dasarnya? Karena kita menzalimi, karena kita mengingkari daripada janji sumpah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wa'aufu bi'ahdillah, tepatilah bi'ahdillah, janjimu kepada Allah. Idza ahadtum, apabila kamu berjanji, wala tangkudzu, dan janganlah kamu mengingkari aima, sumpah. Ba'da tauqidiha, setelah diikrarkan, wa qad ja'altumullahu, dan kamu menjadikan Allah alaikum, bagimu, kafilah, sebagai saksi. Allah kita jadikan sebagai saksi. Sementara kita tidak bisa memandang kita senantiasa merendah di hadapan Allah, nggak bisa. Bagaimana nanti akhirnya, bagaimana nanti di endingnya, ending kehidupan kita, apa yang terjadi? Nar jahannam khalidina fiha, nar jahannam khalidina fiha. Terus ini apa yang terjadi seperti ini? Siksa azab menanti kita. Gak jadi jaminan, berkali-kali Ustaz bilang, gak jadi jaminan seorang ulama, seorang kiai, seorang pendakwah, seorang ini pasti masuk surga. Gak ada jaminan. Orang yang hajinya berkali-kali, bisa haji 10 kali, 11 kali, pasti masuk. Gak ada jaminan. Jaminan Allah adalah semua yang kamu lakukan pasti ada amalnya. Tetapi apabila kamu menggerutu atau menggibah atau ngomongin si fulan yang banyak dosa, maka semua pahalamu haji, semua pahalamu umrah, semua pahala ibadah, sholat, pindah ke orang yang kamu olokin. Hapus semua, hangus semua. Coba bagaimana kamu dermawannya di dalam memberikan amal. Jangan amal untuk kita sendiri, tidak untuk orang lain. Makanya itu jangan kita mengomongin kejelekan orang lain. Makanya itu jangan kita menggibah orang lain. Makanya itu jangan sampai kita mengomongin segala sesuatu yang berbau negatif tentang orang lain. Koreksi diri kita sendiri. Jangan seperti udang, di mana mengoreksi orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Mari kita jadikan momen ini merupakan momen yang paling utama. Di dalam kita ikrar dan bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan suatu hal yang nomor utama, prioritas utama, menjalankan perintah Allah. Jangan sampai kita masuk dalam golongan wal asri innal insana lafi khusyin, golongan hamba Allah yang rugi, paling rugi di situ. Kita harus menjadi golongan hamba Allah ladzina amanu wa amilus sholiqati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, menjadi golongan hamba Allah yang ini.
Kita duduk jadi golongan hamba Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Bersama mereka berada wahai hamba Allah yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Beradalah kalian bersama mereka-mereka ma'asyadiqin, mereka-mereka yang jujur. Dengan kejujuran, dengan kita kumpul orang soleh, maka apa yang kita dapatkan? Maghfirah, pengampunan kita dapat. Apa yang kita dapatkan? Tuntunan kita dapat. Apa yang kita dapatkan? Banyak sekali, yang semua itu menuju thariqul jannah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatillah, dimuliakan Allah. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji. Jadilah kita menjadi hamba Allah yang bisa pegang janji. Janji kita hanya pada Allah. Tidak, bukan untuk orang lain, bukan untuk orang, enggak. Janji kita hanya pada Allah. Nanti kita akan bertanggungjawabkan ketika kita nanti dipanggil oleh Allah. Usyikum wa nafsi bitaqwallah wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.